Halo teman-teman, hari ini Jumat 17 Oktober 2025 kami mau berbagi pengalaman kami camping di Lembah Curug Ciranganis. Lokasi Lembah Curug Ciranganis ini terletak di Patengan, Rencabali, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, kami sudah reservasi ke pihak pengelola Ciranganis untuk camping di Blok B7 dengan membawa perlengkapan camping kami sendiri. Perjalanan dari rumah kami di Cimahi menuju Ciwidey membutuhkan waktu sekitar 1 jam 17 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 49 km. Dan untuk mengetahui lokasi Lembah Curug Ciranganis ini, teman-teman bisa cari di kolom pencarian Google Maps dengan keyword Ciranganis Camp. Kami berangkat dari rumah kami sekitar pukul 6 pagi. Kami menikmati perjalanan menuju Ciwidey dengan disinari sinar matahari yang cerah, udara yang sejuk, dan lalu lintas yang lancar. Setelah memasuki wilayah perkebunan teh Rencabali, kami disuguhkan pemandangan kebun teh dan awan yang bersih. Pemandangan ini menjadi relaksasi tersendiri untuk menyegarkan pikiran dan membantu menghilangkan stres. Saking takjubnya dengan pemandangan yang kami nikmati, tidak terasa kami sudah sampai di Jalan Raya Patengan. Dan tepat di seberang jalan pintu masuk situ Patenggang, kami belok kiri langsung masuk ke Lembah Curug Ciranganis. Akses jalan menuju Lembah Curug Ciranganis ini relatif aman ya. Namun ketika masuk area camp, teman-teman akan menemui jalan turunan berbatu. Mungkin akan sedikit licin kalau kondisi jalannya sedang hujan. Kami sampai di pintu gerbang utama Ciranganis Camp sekitar pukul 7.15. Kondisi campsite masih sepi. Kami menjadi camper pertama yang sampai di Ciranganis Camp. Sebelum mendirikan tenda di kafling yang sudah kami reservasi, kami berkeliling sejenak untuk melihat-lihat kafling yang lain. Dan setelah itu, kami meminta izin ke pengelola untuk pindah kafling. Pindah dari kafling blok B7 ke blok B4 karena berbagai pertimbangan. Dan kami langsung mendirikan tenda setelah diizinkan pengelola untuk pindah kafling. Seperti inilah penampakan tenda kami di Ciranganis Camp di kafling blok B4. Suasana yang tenang ditemani suara hewan alam. Kami menyantap hidangan sarapan kami yang kesiangan untuk menggantikan tenaga yang sudah terpakai tadi pagi saat mendirikan tenda dan peralatan camping. Camping kali ini kami kedatangan tamu, atau lebih tepatnya kakak ipar saya. Kakak saya ingin mencoba merasakan langsung bagaimana suasana camping bersama keluarga. Dan sejak pertama sampai di area campsite, kakak saya tidak henti-hentinya antusias akan suasana alam yang dirasakannya. Mungkin ini menjadi salah satu pengalaman yang baru untuk kakak saya.
Waktu menunjukkan pukul 10.35 dan suhu udara tercatat 21 derajat Celcius. Cuaca terpantau terkadang panas dan kadang juga mendung. Beginilah penampakan depan tenda kami. Karena kondisi campsite yang masih sepi, saya memarkirkan kendaraan di dekat tenda. Oh ya, hari ini bertepatan dengan hari Jumat. Info dari pengelola, kalau mau melaksanakan sholat Jumat, ada masjid yang lokasinya tidak terlalu jauh dari area campsite. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 300 meter. Waktu menunjukkan pukul 15.30. Hujan mulai reda. Saya akan mencoba mengajak teman-teman berkeliling area Ceranganis Campsite. Saat ini saya sedang berdiri di Jalan Raya Patengan, tepatnya di pintu masuk utama Ceranganis Camp. Lokasi Ceranganis Camp ini berada tepat di seberang pintu masuk utama Situ Patenggang. Beginilah kondisi jalan menuju pintu masuk Ceranganis Camp. Jalan turunan yang berbatu. Pengelola Ceranganis Camp menyediakan kafling Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D, di mana kafling-kafling tersebut ada yang bisa campervan atau camping di sebelah mobil, dan juga ada kafling yang tidak bisa campervan. Berdasarkan denah dari pengelola, berikut ini kafling-kafling yang bisa campervan, yang diwarnai dengan warna oranye. Sesaat sebelum masuk ke area campsite Ceranganis, ada blok yang sepertinya baru saja selesai dibangun oleh pengelola. Blok ini belum ada di dalam denah Ceranganis Camp, namun lokasinya bergabung dengan blok D. Di blok ini terlihat sudah ada toilet. Sudah ada beberapa power outlet bersama, dan juga sudah ada beberapa keran air bersama. Untuk camping di blok ini tidak bisa campervan ya. Lanjut berjalan ke pintu masuk Ceranganis Camp. Tepat di pintu masuk, teman-teman akan melihat bangunan 2 tingkat. Bangunan tersebut adalah kantor pengelola Ceranganis Camp. Dan juga tepat di depan kantor pengelola tersebut ada tempat parkir kendaraan yang sudah disediakan bagi para campers, sekaligus bersebelahan dengan kolam ikan yang cukup besar. Tidak jauh dari area kolam ikan, masuk ke arah timur, ada Blok A. Blok A ini terdiri dari 12 kafling dengan posisi terpisah. Berikut ini adalah penampakan dari kafling Blok A1 sampai dengan Blok A5. Lokasinya dekat dengan warung dan musola Ceranganis Camp. Di kafling ini sudah disediakan power socket dan keran air di beberapa titik ya. Dan beginilah pemandangan dari depan kafling Blok A1 sampai dengan Blok A5, mengarah ke Blok B dan area lapang. Posisi kaflingnya ini berada di atas Blok B. Untuk camping di kafling ini tidak bisa campervan.
Berjalan ke arah selatan, ada kafling blok A6 sampai dengan blok A8. Lokasi kafling ini juga berada di dekat warung dan musola Ciranganis Camp, juga dekat dengan akses menuju area petik stroberi. Dan tepat di depannya, ada kafling blok A9 sampai dengan A12. Pemandangan dari kafling ini mengarah ke arah rawa dan parkir mobil. Masih di area Blok A, bangunan warung Ciranganis Camp ini sekaligus menjadi area musola di bagian atas bangunannya. Musola yang cukup bersih dan lumayan luas ya. Dari musola ini juga, kalau musola sedang tidak ada jemaah sholat, teman-teman bisa melihat sekeliling area Ciranganis Camp dengan leluasa. Bisa melihat para campers yang sedang beraktivitas. Saya sendiri bisa menikmati keindahan alam Ciranganis Camp dari atas sini. Dengan cuaca yang baru saja selesai turun hujan dan tanpa kebisingan tentunya, menambah kesyahduan suasana camping di sini. Setelah puas menikmati pemandangan, saya lanjut berjalan sedikit ke arah toilet. Toilet ini berada persis di depan warung Ciranganis Camp. Toilet ini dibagi menjadi dua, toilet pria dan toilet wanita. Toilet pria di sini disediakan 3 kloset jongkok, 1 kloset duduk, dan 1 kamar bilas yang lengkap dengan pemanas air menggunakan shower. Dan di area toilet ini juga pengelola menyediakan beberapa keran air di bagian belakang. Lanjut berjalan ke kafling blok B. Beginilah penampakan kafling blok B1 sampai dengan blok B4. Terlihat tenda saya yang sudah berdiri di blok B4. Namun ukuran kafling di blok ini hanya cukup untuk tenda kami dengan tipe Naturhike Village 13. Untuk flysheet-nya, kami harus memasang pasak di kafling sebelah yang masih kosong. Berikut ini adalah penampakan dari blok B5 sampai dengan blok B10. Pihak pengelola sudah menyediakan beberapa power socket dan keran air bersama di beberapa titik ya. Pemandangan dari blok ini menghadap ke arah lapang rumput Ciranganis Camp. Dan ini adalah blok B11 dan B12. Sepertinya di blok ini bisa camper van. Mobil bisa diparkir di sebelah tenda. Sudah disediakan power socket dan keran air bersama juga di sini. Berikut ini penampakan blok B13 sampai dengan blok B20. Sepertinya camping di blok ini juga bisa camper van ya. Space jalan mobil lumayan besar di depan kafling ini. Untuk ukuran kafling di area ini sepertinya lebih besar
dibanding dengan deretan blok B1 sampai dengan blok B10. Power socket dan keran air bersama juga sudah disediakan di blok ini. Ini adalah penampakan dari dekat blok B21 sampai dengan blok B23. Dan di atasnya ada blok B30 dan blok B31. Sudah disediakan akses jalan tangga. Namun blok B30 dan blok B31 ini cukup kecil ya. Sekedar informasi, area blok ini cukup dekat dengan air terjun Ciranganis Camp. Lumayan terdengar suara air terjun ke kafling ini. Dan beginilah pemandangan ke arah depan dari kafling ini, menghadap ke blok B24 sampai dengan blok B29. Berjalan ke arah barat sedikit, ke arah air terjun, ada blok C0 dan blok C1. Blok ini merupakan salah satu blok terfavorit di sini yang masih viral sampai sekarang. Namun cukup terdengar lumayan keras ya suara air terjun dari kafling ini. Sedikit saran dari saya, buat teman-teman yang suka keheningan, saya sarankan untuk menghindari kafling yang dekat dengan air terjun. Dan berikut ini penampakan dari blok C2 sampai dengan blok C13. Letak kaflingnya diposisikan melingkar menghadap ke arah kolam ikan Ciranganis Camp. Di kafling ini juga sudah disediakan power socket dan keran air bersama ya. Dan tentunya tidak bisa camper van di kafling ini. Ikan di kolam ini bisa dipancing, namun akan dikenakan biaya sebesar Rp60.000 setiap kilo ikan yang didapat. Dan berikut ini daftar harga camping paket mandiri membawa perlengkapan sendiri dan juga camping dengan paket perlengkapan yang disediakan dari pengelola, mulai dari Rp330.000 sampai dengan Rp1.100.000. Harga tersebut berlaku sampai bulan Desember 2025. Teman-teman bisa pause halaman ini untuk lebih jelasnya. Beginilah suasana sore kami di Ciranganis Camp. Sementara anak-anak bermain di depan tenda, saya dan istri menikmati kopi sore kami ditemani suara hewan alam yang sudah mulai bersuara. Sekedar catatan, jarak antar kafling di campsite ini cukup berdempetan. Tersisa sedikit saja jarak setelah kami mendirikan tenda Naturhike Village 13. Dan untuk flysheet, saya memasang pasak di kafling sebelah yang kebetulan kosong. Dan catatan lainnya, buat teman-teman yang suka camping dengan keheningan, saya sarankan untuk camping menjauh dari blok C0 dan blok C1 karena suara air terjun lumayan keras. Terlebih lagi pada saat turun hujan, suara air terjun akan lebih keras karena debit air akan lebih banyak dari biasanya. Dan jangan lupa juga ya, ada beberapa aturan yang wajib ditaati selama camping di sini.
Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Suhu udara tercatat 16 derajat Celcius. Hari ini kami camping bertepatan dengan jadwal siaran sepak bola tim kesayangan dari Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Kami menonton sepak bola sambil mempersiapkan makan malam. Untuk jaringan seluler, provider XL dan Indosat cukup baik di sini. Hampir tidak ada gangguan, baik itu jaringan 3G maupun 4G. Menu makan malam kami kali ini adalah sate ayam khas istriku tercinta, dipadukan dengan kuah sop untuk menghangatkan badan. Dan malam ini suasana cukup ramai, tidak seperti biasanya, karena kami kali ini camping bersama kakak ipar dan keponakan saya. Keesokan hari di Ciranganis Camp. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Suhu tercatat 17 derajat Celcius. Saya melihat ada beberapa tenda di jajaran Blok B sisi utara, yang menurut informasi, campers yang berasal dari Karawang tersebut sudah datang sejak pukul 3 pagi tadi dan langsung mendirikan tenda. Pagi ini saya menikmati keindahan alam Ciranganis Camp dengan berjalan kaki. Pagi yang segar, tidak ada polusi udara dan tidak ada polusi suara di sini. Hanya terdengar suara hewan alam, suara air, dan suara dari beberapa campers yang sedang beraktivitas. Mangga hatur nuhun. Pagi ini saya menyalakan lagi api unggun dari sisa-sisa kayu yang belum dibakar tadi malam. Sambil menikmati teh hangat dan cemilan pagi, saya membeli beberapa cemilan ke warga lokal yang sedang berjualan masuk ke area campsite Ciranganis Camp. Pagi berganti siang. Tidak terasa, 1 hari 1 malam sudah kami lewati di campsite ini. Dan sekarang sudah saatnya kami membereskan perlengkapan camping kami untuk pulang dan bersiap melanjutkan rutinitas kami di perkotaan. Dan jangan lupa ya, kalau teman-teman datang ke tempat camp dengan keadaan bersih, pulangnya juga harus meninggalkan tempat camp dengan keadaan yang bersih juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan pengalaman kami camping di Lembah Curug Ciranganis Camping Ground. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi. Sampai jumpa di video kami berikutnya.